kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Karena kita cinta sama anak kita. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah SAW. Jelas. Ini saya kira perkara ini udah jelas. Beb, saya takut. Ya jangan ngomong cinta. Jangan ngaku cinta. Ngomong kosong. Saya takut kualat. Lo bakal kualat begitu. Maaf, tadi Habib Syahir bilang kami habaib. Benar, Habib Syahir Habib, betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut. Jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Keturunan Nabi, ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita, naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah. Kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar harus kita dukung. Kalau salah ya jangan didukung. Kalau salah kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Kalau ini udah jelas, khalas, tugas kita cinta. Sekarang kita punya fenomena. Apa itu? Ini di luar pembicaraan tentang cinta, kita udah tahu. Kita punya fenomena apa itu? Dia manusia, bikin salah, bikin dosa.
Apa yang harus kita lakukan jika keluarga Nabi Muhammad SAW bikin dosa, bikin salah? Kita kasih tahu. Anak kasih tahu minta orang. Dalam hal kesalahan dan dosa, mereka sama seperti orang Islam lainnya, nggak beda. Mereka bikin salah, harus mereka nanggung dosa. Dan mereka akan dituntut oleh Allah. Itu antara mereka dengan Allah. Antara kita dengan dia, kita wajib nasehatin dia sebagaimana kita wajib nasehatin umat Islam yang lain yang bikin dosa. Nggak beda dalam hal ini. Bahkan tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam suatu negeri, ya, ada keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu perkara pidana dan terbukti bersalah, maka hukum pidana itu wajib dilaksanakan sekalipun terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan anak cucu Nabi, Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad, Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang lebih agung, siapa yang lebih mulia daripada Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW bilang sebagaimana di dalam hadits sahih, beliau bersumpah, wallahi lau saragat Fatimah bintu Muhammad lagata'tu yadaha wa hasyaha min dhalik. Demi Allah, kata Nabi, apabila Fatimah bintu Muhammad dia mencuri, maka aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Wa hasyaha min dhalik. Ini pelajaran. Cinta-cinta tetap itu urusan lain. Udah kita bahas tadi panjang lebar. Tetapi mereka manusia. Tatkala mereka melakukan kesalahan, wajib bagi kita memperbaikinya. Nggak beda sama yang lain. Wajib kita tegur, wajib kita luruskan, wajib kita perbaiki. Bahkan seperti saya katakan tadi, tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam satu negeri, jika mereka keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu kejahatan pidana dan terbukti bersalah harus dihukum, maka wajib dilaksanakan hukum pidana Islam terhadap mereka tanpa terkecuali. Oh, mereka keluarga Nabi, kalau memang mereka harus dipotong tangannya, potong tangannya. Ada hukum Islam tanpa pandang bulu. Kok begitu? Nabi bilang bukan kepada dia aja, kepada Fatimah bintu Muhammad kalau mencuri, potong tangannya, kata Rasulullah. Jelas? Makanya apa yang saya jelaskan jawaban bagi suatu masalah yang saya rasa antum juga menghadapi. Habib, ini ada habaib Ahlul Bait, keluarga Nabi, dia mabok, Beb. Bagaimana kita, Beb? Kita mesti cinta sama dia. Dia mabok, dia bikin begini, dia bikin begitu. Anda nggak berani, Beb, takut kualat. Ente nggak nasehatin dia, ente bakal dituntut tanggung jawab di hadapan Rasulullah antar hari kiamat. Siap ente ngadep Nabi Muhammad, punya jawaban. Kalau Nabi Muhammad bilang, engkau lihat cucuku bikin dosa, engkau biarin? Punya jawaban apa bakal Nabi Muhammad ntar? Mau bilang, ya Rasulullah, saya nggak enak. Mau bilang begitu sama Nabi? Saya cinta sama dia. Cinta macam apa begitu? Saya kasih contoh. Saya pribadi bakal marah besar kepada seseorang lihat anak saya bikin maksiat, terus dia diem. Kenapa? Nggak enak anaknya Habib. Lo khianat. Lo nggak sayang sama gue. Cuma ngomong kosong. Gak enak anaknya Habib. Bukan gak enak, engkau biarkan anaknya Habib terjerumus di dalam kehancuran. Itu khianat. Kita kalau cinta sama Rasulullah, kita nggak bakal biarkan cucunya Rasulullah, anak keturunan Nabi Muhammad, bikin maksiat terus kita diam, takut kualat. Nanti khianat, bukan takut kualat, dan kualatnya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah. Jelas? Kita cinta sama anak kita. Ini yang udah pada kawin punya anak, kita cinta sama anak kita. Apa dia mau kita turutin. Tapi kalau anak kita bikin salah, ada kita diam. Anak kita mau minum, mau mabok-mabokan, naudzubillah,
kita diam. Kalau sayang kita sama dia, biarin, kesian, biar dia mabuk begitu. Kagak. Karena kita sayang sama dia, kita pukul dia. Kita nggak rela dia jadi pemabuk. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak rela dia main perempuan. Karena itu kita pukul dia. Bahkan mungkin kita usir. Supaya dia mikir, ngambil pelajaran. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak mau dia jadi pelacur. Karena kita cinta sama anak kita. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Ini saya kira perkara ini udah jelas. Beb, saya takut. Ya jangan ngomong cinta. Jangan ngaku cinta. Ngomong kosong. Saya takut kualat. Lo bakal kualat begitu. Ngelihat keluarganya Nabi, cucunya Nabi terjerumus kemaksiatan, diem, takut kualat. Lo bakal kualat kalau udah diem. Lo bakal tanggung pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah antar. Jangan dibiarkan dia maksiat. Tegur dia. Bisa dengan cara yang lembut. Cara yang lembut. Nggak bisa. Tegesin. Tegesin. Kalau perlu dipukul, dan dia bakal dengar kata kalau dipukul, pukul. Bentuk cinta kita sama keluarga Nabi Muhammad SAW.